everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raina Safarina dari 11 TKJ 3. Bab ketiga ada sistem keamanan jaringan. Sistem keamanan jaringan yang dibutuhkan keamanan jaringan di perkantoran adalah upaya yang dilakukan tidak sah dan ancaman lainnya. Keamanan jaringan penting bagi sebuah perkantoran karena ia melindungi informasi sensitif seperti berkas dan data yang disimpan di jaringan, menjaga koneksi jaringan aman dari cyber dan malware atau ancaman lainnya, membantu menjaga rahasia informasi dan mencegah akses tidak sah ke jaringan. Hal ini menjamin bahwa informasi tersebut aman dari pengakses tidak sah dan ada banyak fungsi tujuannya secara umum yang sering digunakan. Tetapi ada juga sistem yang tidak kita kenal. Berikut adalah contoh keamanan jaringan umum ditemui untuk organisasi. Nomor ke-1 ada pelindung email. Perlu dilindungi dari serangan dunia maya, pencurian data pribadi atau informasi penting ini. Mengapa keamanan email dirancang untuk mencegah serangan? Nomor kedua ada pelindung web. Keamanan jenis ini berguna untuk melindungi aktivitas di dalam situs web, terutama toko online yang penuh dengan data pelanggan. Keamanan internet biasanya serupa pemasangan sertifikat secure untuk meningkatkan keamanan situs web. Nomor ketiga ada pelindung nirkabel. Jaringan nirkabel atau wireless network lebih rentan terhadap serangan karena sistem konfigurasi dengan jenis enkripsinya cukup rendah. Keamanan nirkabel berguna untuk mencegah serangan ini sehingga dapat diakses dengan aman. Contohnya adalah Wi-Fi protected atau akses. Nomor ketiga ada pelindung nirkabel. Jaringan nirkabel atau wireless network lebih rentan terhadap serangan karena sistem konfigurasi dengan jenis enkripsinya cukup rendah. Keamanan nirkabel berguna untuk mencegah serangan ini sehingga dapat diakses dengan aman. Contohnya adalah Wi-Fi Protected Access atau WPA. Nomor keempat ada pelindung titik akhir. Perangkat yang Anda gunakan bisa menjadi target perantas untuk mencuri data, dan point security berguna untuk melindungi perangkat pribadi seperti printer dan mesin fax yang terhubung dengan jenis perusahaan. Nomor kelima, ada aplikasi. Tidak hanya website, aplikasi juga bisa menjadi hotspot pencurian data pelanggan. Untuk mencegah hal ini, organisasi memasang keamanan aplikasi untuk memastikan bahwa aplikasi mereka terlindungi dari serangan. Nomor keenam ada firewall. Sistem keamanan jaringan ini bertindak sebagai pelindung jaringan komputer internal terhadap jaringan eksternal terhadap beberapa protokol, kemudian memblokir lalu lintas yang berpotensi berbahaya. Nomor ketujuh ada juga penyaring konten kemiliteran. Konten adalah komponen firewall yang berguna untuk memfilter situs web atau email yang tidak pantas. Contohnya mencakup konten kekerasan, pornografi, merusak diri sendiri, atau bunuh diri. Nomor ke-8 ada pencegahan kehilangan data dan pencernaan kehilangan data, atau singkatnya DCP, adalah alat untuk melindungi data sensitif dari insiden kehilangan atau pencurian oleh orang yang tidak berwenang. Nomor ke-9 ada analisis perilaku. Seperti namanya, sistem keamanan jaringan ini dirancang untuk mendeteksi aktivitas perilaku yang aneh dan tidak normal pada jaringan komputer. Salah satunya adalah tools, yaitu add anomaly, kemudian memberitahu pengguna jaringan ketika terjadi pelanggaran. Nomor ke-10 ada lindungan virus dan malware. Antivirus berguna untuk mengidentifikasi dan menghapus antivirus yang disematkan atau virus yang dikirim oleh penyusup. Anti-malware di sisi lain adalah perangkat lunak yang mendeteksi malware. Nomor 11 ada control access. Jenis ini, keamanan jaringan ini dirancang untuk mencegah perangkat yang tidak dikenal mengakses jaringan Anda. Nomor 12 ada informasi keamanan dan manajemen acara yang bekerja dengan memberikan informasi dengan aktivitas atau catatan yang terjadi di komputer jaringan, lingkungan, perusahaan. Berkat CVM ini Anda dapat mendeteksi ancaman tersebut.
Nomor 13 ada segmentasi jaringan, yaitu meningkatkan keamanan jaringan dengan membagi jaringan menjadi beberapa bagian. Hal ini dirancang untuk meningkatkan komputer mengelola berbagai jenis lalu lintas jaringan dan paparan terhadap ancaman jaringan. Nomor 14, jaringan pribadi atau VPN. Alat-alat ini berguna untuk otentik komunikasi di antara komputer dan perangkat jaringan. Cara kerjanya yaitu membuat jalur dalam bentuk transkripsi dan aman untuk menghubungkan perangkat kita untuk melindunginya dari ancaman atau gangguan. Nomor 15 atau yang terakhir ada sistem alarm penyusun. Istilah lainnya adalah Instruction Detection and Prevention System atau IDDS. Sistem ini memantau semua aktivitas online dan kemudian menganalisis aktivitas berbahaya dan mencurigakan.